Selamat siang anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana anak-anak sekalian kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar Pelepasan Agung Pangeran Siddhartha, dan submaterinya yaitu 8 anugerah. Pada saat materi minggu lalu kita sudah belajar tentang pertemuan Pangeran Siddhartha dengan Kisah Gotami ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa Namakaragata. Anak-anak semuanya bersikap anjali ya. Mari kita membacakan Namakaragata secara bersama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanggang namami. Semoga saya selalu sehat. Semoga saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada guru, bangsa dan negara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, kita langsung saja ya awali pembelajaran pada materi kita yang sekarang ini. 8 anugerah. Jadi pada dahulu kala diceritakan ya, di sebuah kerajaan. Pada saat itu keluarga kerajaan sedang dalam suasana gembira, terutama Raja Suddhodana, karena telah lahir cucunya yang sangat dinanti-nantikan. Nah, cucunya ini bernama Rahula ya anak-anak. Mungkin sempat pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Rahula ya, putra dari Pangeran Siddhartha. Oke. Rahula itu artinya berlenggu ya anak-anak. Nah, dengan adanya ini kelahiran Rahula, Raja Suddhodana sangat bergembira. Nah, setelah itu dikabarkan ya Pangeran Siddhartha telah memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang petapa. Pangeran meminta izin kepada ayahnya, yaitu Raja Suddhodana, agar dapat pergi meninggalkan istana dan menjadi petapa. Tujuannya apa menjadi petapa? Karena Pangeran Siddhartha ingin mengatasi adanya usia tua, sakit, dan kematian. Maka dari itu Pangeran berusaha untuk memohon izin kepada ayahnya, Raja Suddhodana, untuk pergi meninggalkan istana gitu. Nah, selanjutnya kemudian Raja Suddhodana yang menginginkan pangeran untuk menjadi raja tentu tidak mengizinkan pergi.
Nah, pangeran berkata, "Ayah, jika saya tidak diizinkan pergi, mohon ayah dapat berkenan memberikan 8 anugerah kepadaku." Nah, setelah itu raja pun menjawab, "Tentu saja anakku, aku akan memberikan apapun permintaanmu. Apakah yang kamu minta?" Setelah itu pangeran berkata kepada Raja Suddhodana, "Ayah, karena ayah tidak mengizinkan saya untuk pergi menjadi seorang petapa, mohon ayah memberikan kepadaku 8 anugerah." Apa sajakah 8 anugerah itu? Nah, beliau menyebutkan 8 anugerah seperti ini ya anak-anak. Yang pertama, agar saya tidak menjadi tua. Kedua, agar saya tidak menjadi sakit. Ketiga, agar saya tidak mengalami kematian. Yang keempat, agar ayah tetap bersama saya. Yang kelima, agar semua wanita di istana ini dan kerabatnya tetap hidup. Keenam, agar kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang. Ketujuh, agar semua yang hadir dalam pesta kelahiranku dapat mengatasi semua nafsu keinginannya. 8, agar saya dapat mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Raja Suddhodana pun terkejut. Ya, raja berusaha membujuk pangeran. Beliau berkata seperti ini, "Anakku, usiaku sekarang sudah lanjut. Tunggulah dan tangguhkan kepergianmu sampai aku sudah mangkat." Nah, di sini maksudnya ayah pangeran itu sangat melarang untuk kepergian pangeran karena beliau sudah menyatakan bahwa usianya sudah tua dan sebentar lagi pun mungkin tidak ada umur, jadi mungkin beliau ayahnya akan meninggal gitu. Maka beliau mengatakan seperti ini. Kemudian pangeran berkata, "Ayah, izinkan aku pergi selagi ayah masih hidup, karena dengan demikian kelak ketika aku berhasil, aku akan kembali ke kerajaan dan mempersembahkannya kepada ayah." Dari pernyataan tersebut, pada malam harinya, pangeran pergi menuju istananya yang megah, indah, dan nyaman. Kemudian beliau berbaring di depan istana. Ketika itu semua pelayan perempuan serta para gadis penari yang cantik sedang menyanyi, menari, dan bermain musik di sekeliling pangeran. Nah, tujuan mereka apa? Tujuan mereka yaitu untuk menghibur pangeran. Pada saat itu pangeran sedang galau ya anak-anak, karena beliau ingin pergi keluar istana untuk menjalani kehidupan suci, tidak diperbolehkan oleh ayahnya. Setelah itu, karena pangeran mendengarkan musik, tetapi dia pada saat itu sedang keadaan letih ya, maka ia juga langsung tertidur. Jadi tidak menikmati hiburan ini dengan antusias ya anak-anak. Jadi seketika itu beliau pun tertidur pada saat itu. Nah, pada saat bangun dari tidurnya, beliau melihat para gadis penari tertidur. Beberapa menimpa alat musiknya di bawah tubuhnya. Air liur mengalir keluar dari mulutnya, mengotori pipi dan tubuhnya. Beberapa mendengkur dan beberapa mengoceh dalam tidurnya. Beberapa dengan mulut terbuka dan beberapa tidur tanpa mengenakan pakaian yang layak.
Ada juga beberapa tidur dengan rambut kusut berantakan. Semuanya terlihat seperti mayat yang menjijikan di kuburan. Menyaksikan perubahan yang menjijikan terjadi pada para gadis penari tersebut, pangeran merenung dan menyadari bahaya dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Pangeran Siddhartha kemudian mengungkapkan perasaannya dengan mengucapkan, "Oh, betapa menyulitkan. Oh, betapa menekan." Nah, kejadian tersebut menyebabkan Pangeran Siddhartha berkeinginan kuat untuk melepaskan keduniawian dan menjadi seorang petapa. Kemudian beliau berpikir, sekarang adalah waktunya bagiku untuk pergi meninggalkan kehidupan berumah tangga. Nah, setelah itu, pada tengah malam, pangeran keluar dari istana. Senin malam purnama di bulan Asada ya tepatnya pada saat itu. Pangeran pun tiba di pintu gerbang utama kota. Beliau hendak berangkat meninggalkan istana dengan menunggangi kuda istana, Kantaka bersama kusirnya. Cana yang memegang ekor kuda Kantaka. Nah, di sini ada seorang kusir ya yang setia kemana saja menemani pangeran, yaitu Cana ya anak-anak, dan kudanya bernama Kantaka. Setelah itu, adapun para dewa meletakkan tangan mereka di bawah kaki kuda itu pada setiap derapnya, sehingga suara derapannya tidak terdengar oleh siapapun. Nah, di sini pada saat itu beliau berusaha meninggalkan istana dibantu oleh para dewa. Nah, para dewa itu memberikan mukjizat ya seperti gitu ya, supaya setiap derapan kuda itu tidak terdengar oleh penghuni istana gitu ya anak-anak. Jadi setelah itu pangeran pun bisa meninggalkan istana. Nah, demikian yang dapat Samanera sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, untuk tugas nanti dikerjakan ya. Samanera sudah bagikan di grup, silakan dikerjakan. Kalau ada yang pertanyaan boleh chat pribadi di WA ya. Semakin cepat mengerjakan, maka nilai pun semakin cepat di-input, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ucapkan selamat siang, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.